Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Tecno Spark 40 Pro. Ya, meskipun agak telat tapi ya udah, di video kali ini gue pengen unboxing, pengen cari tahu detail spesifikasi dari handphone yang satu ini kayak gimana, pengen cari tahu detail paket penjualannya itu kayak gimana, dan nanti kita bakal coba juga kemampuan kamera dari Tecno Spark 40 Pro yang satu ini. So buat lo yang penasaran juga sama Tecno Spark 40 Pro-nya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Tecno Spark 40 Pro-nya, didominasi warna oranye, ada sedikit warna kuning dan juga ada warna putih di bagian bawah. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya, di sini ada keterangan Tecno 40 Spark 40 Pro dengan layar yang tinggi sekali. Untuk resolusinya ada di 1.5K, terus juga dia menggunakan layar AMOLED dan refresh rate-nya ada di 144 Hz. Serta untuk chargernya juga dia tinggi ya, teman-teman, ada di 45 watt supercharging. Dan untuk ketebalan bodinya ini cuma 6,69 mm aja, ultra slim design, karena memang iya Tecno Spark 40 Pro ini mengusung desain body yang tipis dengan tagline tipis no drama, teman-teman. Untuk prosesornya dia menggunakan Helio G100, sedangkan untuk internal storage-nya dia ada di 128 GB, tapi kalau nggak salah dia punya varian yang 256 GB juga dengan RAM ada di 16 GB, tapi di sini tidak pure yang 16 GB melainkan 8 plus 8 GB nih, teman-teman. Oke, di bagian sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan Tecno AI, ada keterangan Tecno Spark 40 Pro, sedangkan di bagian sebelah kirinya di sini ada keterangan Tecno Spark 40 Pro. Di bagian atasnya cuma ada keterangan Tecno aja, sedangkan di bagian bawahnya di sini ada keterangan untuk nomor IMEI dan juga untuk warnanya. Nah, untuk warna yang gue pegang sekarang di sini adalah Moon Titanium, dan juga di sini ada keterangan 128 plus 8 GB untuk internal storage dan juga RAM-nya. Sedangkan di bagian belakangnya di sini ada keterangan nilai jual utamanya yang tadi udah gue sebutin juga ya, sama, serta di sini ada untuk keterangan TKDN dari handphone yang satu ini. Dan yuk langsung kita buka aja boxnya. Ini kebetulan sudah gue buka plastik wrappingnya supaya nggak mantul-mantul di kamera. Dan iya, seperti ini bagian dalamnya. Box sebelah sini kosong ya, teman-teman. Dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya, tapi pengen gue taruh dulu. Kita bakal lihat ada paket apa aja di dalam paket penjualannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pembatas seperti ini. Terus juga di sini ada keterangan kartu garansi 12+1, ada buku petunjuk penggunaan dan juga ada alamat service center, serta tadi di sini yang jatuh ada keterangan license by Qualcomm, teman-teman. Oke, kayak gitu. Terus juga kita di sini bakal mendapatkan satu buah casing. Oke, casing seperti ini jelly case aja, tapi tidak dibikin yang bening ya, teman-teman. Ini dia dibikin warna abu-abu doff kayak gini, yang sejujurnya gue suka dengan warna yang seperti ini. Gue sih berharapnya dengan casing yang model doff seperti ini, di bagian dalamnya dibikin kayak ada bludru atau alcantaranya gitu ya, supaya kesan premiumnya lebih dapat lagi. Oke, kayak gitu. Terus juga di sini kita bakal mendapatkan sebuah kepala charger dengan output ada di 45 watt, dan ini ukuran chargernya cukup besar dan dia menggunakan USB Type A ya. Oke, seperti itu. Terus juga kita bakal mendapatkan satu buah kabel charger, jelas USB Type A to USB Type C dengan ujung kepalanya warna oranye seperti ini, teman-teman. Oke, kayak gini. Dan untuk panjangnya ini sebenarnya standar aja di sekitaran 80-90 cm. Ini harusnya nggak yang panjang sampai 1 meter. Oke, kayak gitu. Dan yang terakhir kita bakal mendapatkan satu buah SIM tray ejector, yang dimana nanti kita butuh untuk cari tahu apakah slot SIM tray-nya itu dia dedicated atau enggak. Dan bentuknya dia tidak yang aneh-aneh ya, cukup mainstream, bulat dengan ujung yang seperti ini. Oke, ini pengen gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke, teman-teman, jadi seperti ini handphonenya. Tecno Spark 40 Pro masih terbungkus sama plastik kayak gini dengan nilai jual utamanya, yang ada salah satu nilai jual utama yang nggak disebutin di handphonenya. Ya, dimana dia ada keterangan free link. Jadi kita bisa menggunakan handphone ini untuk berkomunikasi menggunakan harusnya sih jaringan Bluetooth ataupun juga jaringan Wi-Fi ya, tapi tidak menggunakan jaringan internet ataupun juga pulsa. Jadi kita bisa melakukan panggilan telepon melalui jaringan Bluetooth ataupun juga mungkin Wi-Fi ya. Gua nggak tahu sistem kerjanya seperti apa, tapi yang jelas ini dia modelnya sama kayak PPT zaman dulu atau push to talk nih, teman-teman. Dan juga dia di sini ada keterangan IP64 dust and water resistant, dan juga dia sudah menggunakan dual stereo speaker full scene big volume by Dolby Atmos, teman-teman. Oke, kayak gini. Yuk langsung kita selorotin aja. Harusnya bisa diselorotin.
Oke, dia sudah terbuka dan ya seperti ini tampilan di bagian belakang handphonenya. Ini mengingatkan gue dengan beberapa jajaran handphone keluaran Korea, teman-teman. Bentukannya itu mirip banget, ini pengen gue kletek tapi agak sedikit susah. Oke, akhirnya kelepas juga, ini agak lengket ya, agak lengket untuk stikernya jadi susah dilepasnya. Dan ya seperti ini bentukan backdoor dari Tecno Spark 40 Pro. Ya, memang desainnya ini mengingatkan gue sama jajaran beberapa handphone keluaran dari Korea sana, teman-teman. Oke, seperti ini di bagian belakangnya ada 3 buah bump kamera, tapi harusnya sih yang berfungsi cuma satu ya. Ada LED flash di sana dan ada keterangan 50 megapiksel AI kamera, ada keterangan Tecno Spark di bagian bawah sini yang agak sedikit samar, dan jujur gue suka warna titanium moonnya ini ya, atau moon titanium ini. Dan ya memang bodi dari handphone yang satu ini dia tipis, ada di 6,69 mm. Dan yaudah yuk kita tur dulu sisi persisi dari handphone yang satu ini. Di bagian belakang seperti yang bisa lo lihat, dia di finishing dengan warna titanium seperti ini, dan dia di finishing doff ya, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Sedangkan di bagian sebelah kanannya ini ada tombol power, ada tombol volume up serta volume down yang dipisah ya. Gue suka seperti ini ya, tombol volumenya itu dipisah jadi nggak nyatu, jadi gampang buat keraba nih teman-teman. Di bagian atasnya di sini ada lubang untuk speaker, sedangkan di bagian sebelah kirinya di sini ada SIM tray yang kalau kita buka untuk SIM tray-nya. Oke, SIM tray-nya itu dia tidak hybrid ya, artinya lo bisa menggunakan 2 buah nano SIM card dengan 1 buah micro SD secara bersamaan. Dan ya untuk SIM tray-nya dia juga sudah ada karet pelindung warna merah yang seperti ini, yang menandakan bahwasannya memang handphone ini dia tahan terhadap percikan air dan debu IP64. Kita masukin lagi dan ya di bagian bawahnya di sini dia masih ada jack audio 3,5 mm meskipun handphonenya tipis. Ada port USB Type-C, ada mikrofon dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Sedangkan di bagian depannya di sini ada layar berukuran 6,78 inci. Ada kamera depan yang modelnya punch hole display, dan juga di sini dia ada earpiece yang harusnya berfungsi sebagai speaker juga teman-teman. Dan out of the box ya, pada saat keluar dari boxnya dia sudah terpasang anti gores bening kayak gini. Jadi harusnya pada saat lo beli handphone ini tinggal dipakai aja karena sudah lengkap paket penjualannya. Dan yaudah, ini handphonenya pengen gue nyalain dulu, gue pengen setup dulu, nanti gue balik lagi setelah handphonenya selesai gue setup. Oke, teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat di layar ya. Jadi seperti ini untuk tampilan awal dari Tecno Spark 40 Pro. Dan ya di sini untuk bloatware-nya gue bisa bilang ini bloatware-nya tidak yang begitu banyak teman-teman. Ya, cuman ada aplikasi bawaan dari Tecno, ada sedikit memang untuk bloatware-nya, tapi harusnya ini untuk bloatware-nya sendiri dia bisa di-uninstall satu-satu ya. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk bezelnya dari layar Tecno Spark 40 Pro di bagian kanan, kiri, dan atasnya ini dia cukup simetris. Tapi kalau misalkan gue perhatiin di bagian bawahnya ternyata simetris juga teman-teman. Jadi untuk keseluruhan bezel layar dari Tecno Spark 40 Pro ini bisa dibilang atau bisa dikategorikan dengan kondisi yang simetris dan tipis juga. Oke, gue belum mendaftarkan apapun di handphone yang satu ini kecuali fingerprint, dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, seperti itu. Oke, dia kalau misalkan posisi jari kita itu pas dan sesuai, dia bisa langsung kebuka dengan cukup cepat, meskipun bukan yang cepet-cepet banget ya. Apakah dia sekali towel langsung bisa kebuka? Oke, dia sekali towel udah bisa kebuka, meskipun harusnya dia menggunakan sensor optikal nih teman-teman. Dan ya langsung kita lihat about phone dari handphone yang satu ini, dan ternyata harusnya dia bakal mendapatkan update OS di sini. Ya, update OS-nya High OS. Nah, seperti ini dia sudah mendapatkan update OS yang ukurannya ada di 525 MB. Harusnya ini patch security aja. Dan ya memang untuk Tecno Spark 40 Pro ini dia akan mendapatkan update OS, itu dijanjikan sama Tecno untuk 3 kali Android update atau 3 kali 3 generasi Android seperti itu ya teman-teman. Tapi sambil nunggu update-nya, yuk kita lihat sama-sama di sini untuk detail spesifikasi dari handphone yang satu ini. Dia menggunakan High OS versi 15.1.1 yang sedang melakukan pembaruan. Namanya adalah Tecno Spark 40 Pro. Penyimpanannya ada di 128 GB tapi sudah kepake 28 GB. Dan ya gue belum install aplikasi apapun, gue belum mendaftarkan apapun kecuali fingerprint, bahkan wifi dan juga akun Google itu belum gue daftarkan di handphone yang satu ini. Ya, aplikasinya sudah terpakai ada di 2,92 GB, lainnya ada di 4
KB aja. Sedangkan untuk sistemnya sendiri dia ada di 10,86 GB dan juga firmware sistemnya ada di 14,44 GB teman-teman. Dan ya modelnya seperti ini, Tecno KM6, CPU-nya menggunakan Helio G100 Ultimate. Jadi ya memang wajar untuk jaringan komunikasinya dia hanya bisa menggunakan 4G aja. Ada Wi-Fi 5 pastinya dan juga ada Bluetooth 5 juga. Untuk RAM-nya ada di 8 GB plus 5 GB, tapi bisa lo maksimalin sampai dengan 8 GB lagi. Jadi totalnya ada di 16 GB. Cuman kalau gue pribadi, gue bakal matiin fitur Memory Fusion ini karena RAM 8 GB harusnya juga sudah cukup. Dan untuk RAM-nya dia menggunakan LPDDR4X dengan penyimpanannya itu dia menggunakan UFS kepala 2, teman-teman. Untuk kameranya ada di 50 megapiksel, kamera belakangnya cuman ada satu keterangannya di sini dan juga kamera depannya ada di 13 megapiksel. Dan baterainya meskipun handphone yang satu ini dia tipis cuma 6,69 mm aja, tapi dia baterainya ada di 5200 mAh. Layarnya 6,78 inci Pro XDR iCare display, teman-teman. Gue nggak tahu keterangan itu apa, tapi harusnya itu adalah salah satu perlindungan layar supaya kita pas mandangin layar handphone ini lama-lama nggak gampang capek. Androidnya sudah menggunakan Android 15 dan dia dijanjikan akan mendapatkan 3 kali generasi Android update, artinya dia bisa sampai dengan Android 18. Seperti itu, dan yuk langsung kita lihat di sini untuk kemampuan kamera dari Tecno Spark 40 Pro. Oke, ada AI Cam, di mana ini adalah main kamera dari handphone yang satu ini. Terus juga di sini ada AI GC yang menandakan bahwasannya memang handphone ini ada AI-nya, kita bisa mengenerate karakter dari foto yang kita ambil ya. AI GC, ada video, ada AI Cam yang tadi, terus juga ada portrait, ada super malam dan juga ada lainnya. Untuk lainnya di sini ada selang waktu, ada video ganda, ada vlog, ada gerak lambat, ada sky shop, ada pro dan juga panorama serta ada dokumen. Sedangkan untuk videonya sendiri kita bisa lihat di sini dia ada maksimalnya ada di 2K 30 fps. Terus juga di sini dia ada 1080p 60 fps dan juga ada 1080p dan 720p 30 fps untuk kamera belakangnya. Sedangkan untuk kamera depannya harusnya sih sama ya. Oke, dia sama ada di 2K 30 fps dan 1080p 60 ataupun juga 30 fps dan juga 720p 30 fps. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Tecno Spark 40 Pro-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Spark 40 Pro. Ini gue ngerekamnya di resolusi 1080p 60 fps dan seperti yang lo tahu dia ada beberapa pilihan dengan resolusi maksimalnya ada di 2K 30 fps. Jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm ya teman-teman. Gue tidak pakai mikrofon eksternal, jadi pakai mikrofon internal bawaan dari si handphonenya yang harusnya gue yakin pasti suaranya agak sedikit menggema karena gue ada di dalam ruangan seperti ini. Tapi yang jelas kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan Zoom meeting atau pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan video call dengan kondisi sinyal yang baik, harusnya bisa seperti ini ya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno Spark 40 Pro. Ini direkam di resolusi yang sama teman-teman, ada di 1080p 60 fps dengan jarak yang kurang lebih sama, ada di sekitaran 70 sampai ke 80 cm. Gue tidak pakai mikrofon eksternal, jadi ini adalah mikrofon internal langsung bawaan dari Tecno Spark 40 Pro-nya. Gue masih bikin mode statis seperti ini aja karena ya memang masih cobain aja ya kemampuan kamera dari si Tecno Spark 40 Pro-nya itu seperti apa. Nanti mungkin di video reviewnya bakal gue ceritain gimana kondisinya kalau misalkan si handphone ini dipakai untuk vlogging ya. Yang jelas kayak gini, kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan yang mode statis kayak gini, kalau misalkan seandainya lo pengen bikin video review ataupun juga video unboxing mungkin yang mode kameranya statis kayak gini, sampelnya ya seperti ini dengan sampel audionya pun juga seperti yang bisa lo denger sekarang ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutin lagi unboxingnya.
Nah, jadi gitu ya teman-teman hasil sampel foto dan video dari Tecno Spark 40 Pro-nya. Gue belum bisa cerita banyak karena ini memang masih video unboxing dan juga impresi pertama aja. Meskipun video unboxing ini bisa dibilang agak lambat karena ya mungkin banyak channel di luar sana yang sudah melakukan video unboxing untuk Tecno Spark 40 Pro, tapi nggak apa-apa karena toh gue juga baru pegang unitnya teman-teman. Dan ya udah mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai unboxing dan juga impresi pertama dari Tecno Spark 40 Pro-nya. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, suka sama video unboxingnya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.